Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Siapa yang tadi pagi bangun pagi? Saya. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Siapa yang tadi pagi sarapan sehat? Enggak. Kenapa enggak? Belum masak ya. Belum dimasakin, belum sempat. Siapa yang sudah siap belajar? Saya. Oke ya. Kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Tetapi sebelum itu mari kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya silakan Devi. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Agung, Pak. Kenapa Agung nggak masuk? Mamanya Oh, ikut mamanya pergi sunatan ya. Ada lagi yang nggak masuk? Nggak ada ya. Ahmad, kenapa Ahmad? Acara keluarga. Oh, acara keluarga. Oke, baik. Mudah-mudahan yang sedang ada halangan besok diberi kelancaran untuk bisa mengikuti pelajaran di sekolah kembali. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, mari kita menyanyi lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, ini di sini ada lagu Tanah Airku. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk menyalakan? Ada? Nyalain. Coba, Sena coba bantu Bapak untuk menyalakan lagunya. Kita buka di YouTube saja ya. Mana? Belum? Airku tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku. Ayo semuanya nyanyi. Engkau ku hargai, walau banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang kulupakan, engkau ku banggakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, waktu pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang cara berpikir komputasional ya. Cara berpikir komputasional itu ada 4 topik ya, ada 4 kategori. Kira-kira masih ingat nggak berpikir komputasional itu ada 4
kategori. Ya, pertama apa? Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Yang terakhir adalah algoritma. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan KA ya, atau kecerdasan artifisial ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan menjelajahi dunia kecerdasan artifisial dan memahami bagaimana teknologi ini membentuk kehidupan kita. Ya, mari kita lihat ya. Yang pertama, nanti kita akan mengenal apa itu kecerdasan artifisial dan robot ya. Nah, di sini kita belajar memahami apa itu kecerdasan artifisial dan bagaimana KA berbeda dari robot ya. Jadi KA itu bisa sama robot itu berbeda. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari contoh dari KA sehari-hari. Ya, menemukan berbagai contoh AI atau KA yang sering kita gunakan di sekitar kita. Ya. Tentunya di zaman sekarang ini kita sering menemukan alat-alat yang kita gunakan, entah itu dari mesin cuci, entah itu dari robot yang kita kenal, robot apa namanya, smart robot ya, dan juga alat-alat elektronik seperti handphone, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang etika penggunaan ya, penggunaan dari KA itu sendiri. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari cara menggunakan KA secara bertanggung jawab dan bijak. Jadi kalau kita nggak belajar tentang etikanya, nanti kita akan semau kita menggunakan. Bisa jadi kita menggunakan KA itu untuk kejahatan ya. Makanya kita harus mengerti bagaimana etikanya ber-KA atau penggunaan KA. Selanjutnya nanti kita akan diskusi kelompok ya, atau menyampaikan hasil diskusi dan memahami kita tentang KA dengan teman-teman kita. Oke. Salah pencet. Balik lagi. Sabar ya anak-anak. Masih semangat? Oke. Konsentrasi. Ya, siap. Nah, di sini pernahkah kamu menggunakan Google Translate atau YouTube? Pernah. Ya, Google Translate biasanya Devi digunakan buat apa? PR apa biasanya? Oh, bahasa Inggris. Agak susah memang ya bahasa Inggris ya. Bahasa Sunda pernah? Pernah sedikit ya. Bisa ya? Kira-kira Google Translate itu bisa untuk bahasa apa aja? Banyak sekali. Banyak ya. Bahasa lokal bisa? Bisa ya. Oke. Selanjutnya adalah YouTube. Biasanya kalau YouTube buat apa? Media apa? YouTube. Menonton. Kalau Rita biasanya YouTube buat apa? Kokomelon. Kalau Nopal? SpongeBob. Lucu banget. Kalau Sena biasanya nonton apa? Wow. Jadul. Ya. Oke. Ya. Nah, di YouTube itu setiap kalian menonton tadi, misalkan SpongeBob atau apa tadi? Kokomelon, pasti selanjutnya akan kalian temukan konten-konten tentang itu. Nah, itu ada kaitannya dengan kecerdasan artifisial atau algoritma yang sering kalian buka di situ. Nah, kemudian selanjutnya siapa yang pernah berbicara dengan Google Assistant? Nah, di sini ada yang udah pernah? Sudah pernah. Oke, kalau sudah nanti kita akan praktekkan. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke materi apa itu kecerdasan artifisial ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah kecerdasan
atau disingkat AI. AI apa AI? AI. Hah? AI adalah singkatan dari kecerdasan buatan. Kalau sekarang kita biasakan dengan kecerdasan artifisial. Ini adalah sistem yang dirancang khusus untuk meniru cara berpikir manusia, ya. Kemudian AI memiliki kemampuan luar biasa, ya, untuk belajar dari data dan pengalaman yang diberikan kepada AI tersebut, ya. Semakin banyak data yang diproses, semakin pintar AI tersebut. Jadi ketika kita menggunakan AI, kira-kira di sini yang sudah pernah menggunakan aplikasi AI siapa aja? Ayo. Kanopal udah pernah? Nah, Pernah. Miftah udah? Apa yang dipakai sama Nopal sama Miftah? ChatGPT. Oke. Semakin kalian memasukkan prompt perintah-perintah ke ChatGPT, maka ChatGPT tersebut akan menyerap algoritma atau perintah kalian. Nah, dari situlah aplikasi tersebut semakin luas, ya. Jangkauannya semakin luas dari situ. Nah, ini contohnya. Contohnya AE bisa mengenali wajah, ya, temanmu di foto. Kemudian memahami suaramu saat kamu bicara. Karena apa? Karena tadi sering kita misalkan mencari sesuatu menggunakan Google Assistant, ya. Dari situ suara kalian bakal ditangkap sama aplikasi tersebut dan disimpan sebagai data mereka. Kemudian memberikan rekomendasi video yang mungkin kamu suka di YouTube. Tadi contohnya, ya, SpongeBob dan apa lagi tadi? Cocomelon, ya. Oke, lanjut. Nah, bedanya KA sama robot. Nah, ini ya. Jadi bedanya KA sama robot. Kalau robot, di sini robot adalah fisiknya, ya. Fisiknya, contohnya mesin cuci, terus robot pembersih lantai, terus ini nih contohnya kayak gini. Sekarang ada robot yang biasa dipakai untuk apa tuh? Pernah lihat robot polisi pernah? Iya, itu banyak dipakai sekarang untuk ya, untuk untuk kebutuhan pemerintahan juga dipakai robot fisiknya yang bisa bergerak dan melakukan tugas-tugas tertentu di dunia nyata. Robot memiliki bagian-bagian mekanis seperti tangan, roda, ataupun kaki, ya. Bahkan sekarang kalau kalian pernah lihat di media sosial ada motor yang bentuknya robot, ya. Ya, udah ada, ya, kakinya 4. Jadi bentuknya motor, atasnya tapi kakinya 4, ya. Pernah lihat? Ya, pernah lihat. Selanjutnya kecerdasan artifisial. Nah, di sini adalah bedanya sama robot. Kalau ini adalah ibaratnya otaknya, ya. Otaknya dari robot ini. Otak dari robot ini, ya. Otak pintar atau perangkat lunak yang bisa dipasang di komputer, ponsel, atau bahkan di dalam robot AI, ya. Kemudian kita coba lihat untuk contoh robotnya. Nah, ini dia. Ini apa? Robot apa? Nah, ini dia. Ini contoh daripada fisiknya robot, ya. Di dalam ini nanti ada chip. Chip ini yang ditaruhin daripada coding, ya. Coding atau program yang ditanam oleh sebuah program oleh manusia untuk menjalankan perintah, ya, di dalam robot ini. Bisa dipahami? Jadi apa bedanya robot sama KA? Ya, Devi boleh? Fisiknya. Ya. Otaknya. Ya, boleh. Nopal sebutkan contohnya. Contoh dari robot. Mobil Tesla. Oke. Sudah paham, ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya.
Nah, di sini kita akan belajar atau contoh dari KA di sekitar kita atau kecerdasan artifisial. Nah, contohnya adalah rekomendasi YouTube tadi ya. Kalau ibu-ibu biasanya di rumah, ibu kalian biasanya masak, cari resep masak. Nah, dari situ nanti akan muncul banyak sekali rekomendasi untuk ibu kalian, tip cara memasak. Kemudian ada contohnya Google Translate. Nah, ini Google Translate untuk mentranslate bahasa. Kemudian Face Unlock HP. Biasanya sekarang kalian membuka HP hanya cukup melihat di depan kalian dengan HP kalian. Ya, selanjutnya ada game yang untuk pembelajaran ya. Game yang untuk pembelajaran ada di materi-materi. Biasanya Bapak juga kasih materi tentang game, tapi untuk selanjutnya. Suka game nggak? Biasanya nge-game-nya game apa di rumah? Mario Brother. Wih, seru banget ya. Ada yang suka nge-game Roblox misalnya? Enggak suka. Bola? Oh, ada yang suka main game bola. Tapi itu hanya untuk hiburan saja ya. Kalau untuk pembelajaran ada lagi, nanti Pak Guru akan kasih ke kalian. Kemudian ini kita akan simulasikan. Ya, mari kita bermain peran dan simulasikan bagaimana KA bekerja dalam memilih buah favorit kalian. Tapi di sini Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju untuk simulasi saja ya, supaya menyingkat waktu. Ya, oke. Saya tunjuk Nopal untuk maju untuk memperagakan simulasi KA ini dengan Google Assistant. Silakan kamu maju. Sini. Nopal di sini ya. Agak ke sana biar nggak silo. Ya, oke. Ya? Ya. Sekarang jangan dibuka dulu Google Asistennya. Ya. Kira-kira buah kesukaan Nopal apa? Mangga. Nah, kan? Ini kalau kita tanya langsung ke orangnya, dia akan muncul langsung jawabannya, mangga. Atau misalkan di sini saya tanya, kamu suka manis apa suka merah? Pasti jawabannya manis. Kalau enggak merah gitu ya. Tetapi kalau kita tanya, coba buka Google Asistennya. Ya. Coba Nopal tanyakan ke Google Asisten. Tanya apa, Pak? Tanyanya begini. Saya suka buah apa? Saya suka buah apa? Coba munculnya apa? Ada mangga. Ada mangga. Ada pisang, ada strawberry, ada apa? Banyak pilihan ya. Iya. Tapi tadi sukanya apa? Mangga. Berarti ada kecocokan, tapi tetap juga ada referensi lain. Bisa jadi kalau nggak sesuai, kalau misalkan dia nggak pakai ini, ya bisa jadi salah ya. Misalkan Pak Guru nggak pakai HP-nya Pak Guru, bisa salah ya, bisa tidak sama, ya. Jadi dia KA itu hanya menebak saja, ya, tapi tidak sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini, ya. Jadi berdasarkan jawaban, AI akan mencoba menebak buah favoritmu. Oke, setelah simulasi, mari kita diskusikan apakah tebakan AI selalu benar. Kalau selalu benar, mengapa demikian? Tepuk tangan buat Nopal. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Ya, apakah IS selalu benar atau tidak benar? Kadang-kadang. Kenapa alasannya? Sena, coba bisa menjelaskan sedikit? Ya, karena dia mendebak-debak saja. Kalau Depi? Kurang sesuai ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Data yang dimasukkan kurang
atau perintah kurang lengkap. Kalau Miftah? Iya, oke. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, selanjutnya kita lanjutkan. Ya, di sini ada pembelajaran etika dalam penggunaan KA. KA membawa banyak manfaat, tetapi kita juga perlu memahami resikonya dan bagaimana menggunakan dengan bijak. Nah, ini salah satu manfaatnya ya. Pertama, membantu kita belajar lebih cepat. Iya, kalau kita lagi pusing, terus banyak PR misalkan di rumah ya, bisa kalian bantu dengan KA ini ya. Contohnya tadi Google Assistant atau Meta AI juga bisa ya. Itu yang ada di WhatsApp. Kemudian selanjutnya mempermudah pekerjaan sehari-hari ya. Jadi kalau kalian bingung bisa kalian tanyakan ke IE, cuman promnya sudah harus lengkap. Selanjutnya risiko. Nah, risiko IE bisa salah dalam memberikan informasi, bisa memiliki bias atau jika datanya tidak adil ya, berpotensi melanggar privasi jika tidak berhati-hati. Ya, selanjutnya. Oke, ini ada refleksi. Refleksinya keuntungan KA tadi, apa saja keuntungan atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari penggunaan KA tadi ya sudah kita sebutkan. Ya, mempermudah pekerjaan kita, belajar kita dan lain sebagainya. Kemudian resiko, apa saja resikonya? Ya, resikonya ya bisa apa tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Nih ya, bisa memberikan informasi yang salah atau bias. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak? Cukup? Cukup? Ya. Oke, kalau cukup, besok kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Ya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Tadi siapa ketua kelasnya? Ya, silakan. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anakau horolana Memberi salam. Ulangi lagi, kurang semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.